Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesehatan yang pada saat ini kita bisa menghirup udara segar. Di hari ini kita akan berbincang-bincang seputar dunia Islam. Kenapa menjadi topik di hari ini? Mungkin ini sangat penting bagi kita semua untuk seperti apa sih dunia Islam saat ini, dan bagaimana Islam kedepannya, gitu ya, supaya kita melek juga tentang dunia Islam, baik di Indonesia ataupun di mancanegara. Nah, telah hadir di tengah-tengah kita seorang pakar, bisa dikatakan pakar internasional mungkin ya, gitu ya, dunia Timur Tengah lah, karena beliau adalah lulusan Al-Azhar Kairo, S1 S2 di Kairo. Jadi beliau sangat paham terkait dunia Islam. Nah, kita sapa dulu sebelum kita lebih ngobrol lebih jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, sehat? Alhamdulillah bikhair. Gimana antum, sehat? Alhamdulillah khair, sehat. Alhamdulillah. Nah, di hari ini mungkin ini bertepatan dengan akhir bulan Zulhijjah ya, Ustaz ya? Ya. Ya, sebentar lagi Muharram gitu ya. Muharram, tahun sebentar baru lagi Islam. tahun baru Islam. Ya, betul. Gitu. Nah, ini menjadi menarik bagi kita ataupun bagi umat Islam, karena kita akan kedatangan bulan baru atau tahun baru gitu ya. Betul. Tahun baru. Tapi otomatis berbeda dengan tahun baru mereka gitu ya, Masehi ya. Ya. Gitu. Karena ada di sini ada sejarah yang sangat luar biasa. Nah, untuk pemanasan nih, pemanasan dulu, Sad. Siap. Gitu ya, pemanasan. Oh ya, sebelumnya beliau adalah Ustadz Nur Farid gitu ya, LC. Sebentar lagi MA gitu. Ya Rabb, amin. Mudah-mudahan selesai. Mudah-mudahan bisa doktor gitu ya, doktor. Allahumma amin. Doakan kepada para pemirsa. Nah, di menjelang Muharram nih, Sad, ya. Apa sih yang kita harus persiapkan sebelum kita berbicara tentang dunia Islam, ya? Betul. Apa sih yang harus kita persiapkan untuk menjelang bulan Muharram? Karena biasanya kan masyarakat banyak yang merayakan gitu ya, merayakan gitu. Islam tidak kalah juga dengan mereka gitu ya. Betul. Nah, kira-kira apa, Ustaz? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ba'da salatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ini sangat menarik ya. Momentum Muharram ini banyak yang tidak dipahami oleh orang itu. Nah, kita sebagai umat Islam ketika memasuki bulan Muharram ini dan ingin memperingati tahun baru Islam ini, kita harus menghadirkan dulu persepsi dan pemahaman kita terhadap tahun baru ini. Betul. Ya. Apa pemahaman yang harus kita pahami itu? Bahwa tahun baru Hijriah itu secara esensi adalah tahun kelahiran umat Islam. Itu jangan dilupakan. Betul. Umat Islam dihitung umurnya itu dari Tahun baru Hijriah. Muharram. Bukan dari kelahiran Rasul. Betul. Bukan. Itu ya. seperti Masehi ya. Atau kematian wafatnya Rasul. Ya. Ini suatu hikmah dan ilham yang sangat penting yang diberikan oleh Allah SWT kepada Khalifah Umar. Kenapa Khalifah Umar bin Khattab menjadikan satu Muharram sebagai intinya sebagai momentum hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah, itu sebagai titik dihitungnya umur umat Islam, gitu. Tidak pada masa kelahiran Rasulullah. Ya, misalkan Rasulullah yang populer di kita kan 12 Rabiul Awal kan? Awal. Kenapa tidak itu?
Atau pas wafatnya, kenapa tidak itu? Ya, kenapa? Karena kita ingin menisbahkan kepada umat Islam ini sesuatu yang lebih kuat, gitu, lebih kuat, lebih kekal istilahnya. Ya kita yakini bahwa tidak ada yang kekal selain Allah. Tapi dalam hal ini, gitu kan, yang namanya Rasulullah SAW manusia. Bedanya dengan kita, beliau diturunkan wahyu, diangkat jadi nabi, diangkat jadi rasul, menyampaikan wahyu. Itu Nabi Muhammad, gitu kan. Dan itu sosok kepribadiannya, sosok privasinya, gitu kan. Tapi beliau manusia, gitu. Manusia yang suatu saat akan wafat, dan benar wafat, gitu, meninggalkan kita. Maka setelah meninggalkan kita, beliau secara fisik tidak ada, kan. Nah, tapi momentum hijrah ini, gitu kan, itu adalah peristiwa besar karena dia yang menjadi fase perubahan umat Islam yang asalnya lemah, diintimidasi, ya, tidak memiliki payung otoritas yang kuat, yaitu negara, gitu, untuk menjadi suatu model kekuatan masyarakat yang bahkan kira-kira menguasai Jazirah Arab, gitu kan. Ya, sebelum hijrah itu seperti itu, terintimidasi. Tapi setelah hijrah, itu kan, ya, bagaimana kondisi umat menjadi kuat. Nah, oleh karena itu ini yang harus kita pahami, bahwasanya peristiwa hijrah ini adalah peristiwa kelahiran umat Islam. Makanya seorang filosof, Malik bin Nabi, filosof Islam, beliau sangat memahami hal ini, gitu. Karena beliau, kalau umat Islam ingin bangkit, ya, kalau umat Islam ingin bangkit, maka langkah pertama yang harus dilakukan apa? Dia harus memahami bahwasanya kita tidak, maka kalau sekarang nih, kita tidak ada di tahun 2021, tapi kita ada di tahun 1442 Hijriah, bukan di tahun 2002. Kenapa? Karena itu alur sejarah kita. Problematika umat ini ada di alur sejarah itu. Kondisi umat Islam yang ada sekarang itu adalah akumulasi dari berbagai peristiwa yang terjadi sepanjang itu, gitu, sepanjang bentang sejarah itu. Jadi harus dikembalikannya kepada Hijriah ini. Kalau kita kembalikan kepada tahun Masehi, itu bukan sejarah kita, gitu. Itu bukan sejarah Barat, problematika Barat di sana. Makanya nggak bisa ketika, ya, kita misalkan kita ada di tahun Masehi, makanya banyak orang sekuler mengimpor semua peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam Masehi di Barat, mengimpor sekulerisme, mengimpor dominasi gereja yang ada di Eropa, betul kan? Bahwasanya gereja itu semakin kuat, kemudian akhirnya mereka ditumbangkan, muncullah sekulerisme, muncul ateisme dan sebagainya, gitu kan. Itu diimpor kepada dunia. Kita cut. Tidak, itu bukan sejarah kita, gitu. Kita dalam sejarah kita tidak pernah mendengar intimidasi terhadap ulama, terhadap ilmu, gitu kan, ya. Dalam sejarah kita tidak ada agama memerangi akal, memerangi rasionalisme, nggak ada. Itu bukan sejarah kita. Sejarah kita harus dikembalikan pada peristiwa hijrah itu. Baik, masya Allah. Kita ini pemanasan dulu, Ustaz. Aduh, tadi terlalu panjang kayaknya kalau pemanasan. Mantap, ya. Jadi saya menangkap, ya, dan ini luar biasa, gitu, ya. Sebelum jauh ke sana, gitu, ya. Nah, kita tadi temanya kita tarik tentang hijrah tadi, ya, Ustaz. Sebelum betul. Kita ke yang lain. Nah, fenomena yang ada di kita, gitu, ya, baik di Indonesia ataupun di internasional, di luar sana, gitu. Tema tentang hijrah ini menjadi sangat penting sekali, betul, gitu, ya. Saya pernah dengar berita juga, Jerman, Ustaz, gitu, ya. Jerman itu sangat luar biasa populasi Islamnya. Gitu, ya. Banyak orang-orang yang berhijrah, gitu, ya. Menjadi mu'alaf, gitu ya. Nah, begitu juga di Indonesia, ya, begitu di Indonesia, gitu, ya. Nah, terkait hijrah ini, Ustaz, nah, karena momentum kita sebentar lagi Muharram, gitu, ya. Nah, apa sih konteks ataupun definisi hijrah menurut Islam itu sendiri, supaya tidak salah kaprah, Ustaz. Karena banyak orang, mohon maaf, gitu, ya, Ustaz, baru kenal Islam,
ya. Iya. Tapi dia bukan apa namanya? Dia semangat untuk Semangat. berislam, Betul. ya, sampai 360 derajat, Betul. gitu ya. Iya. Nah, tapi setelah itu nggak tahan gitu. Ada yang tumbang lah gitu ya. Iya. Ada yang ini. Tapi ya banyak juga yang dia Istiqomah. istiqomah. Nah, bagaimana ini? Betul. Definisi yang dasar, kemudian menjaga keistiqomahan yang ingin Iya. berhijrah ini. Nah, kita kembali kepada Al-Qur'an gitu. Karena itu yang menjadi sumber daripada ajaran kita gitu kan. Nah, kita bahas secara bahasa dulu ya. Hijrah itu dalam Al-Qur'an Allah SWT menyinggungnya itu dalam surah Al-Muzammil ya. Fahjurhum hajran. Jamila. Ya. Artinya apa? Hendaklah kalian fahjurhum, artinya hijrahi mereka. Siapa yang mereka di sini? Ya orang kafir Quraisy gitu Ya. kan. Jadi ini kan surat Al-Muzammil itu diturunkan apa? Diturunkan ketika di masa awal-awal dakwah kan. Artinya memang posisi umat Islam itu di bawah kekuatan, artinya levelnya ya lemah, lebih lemah daripada kaum. Makanya fahjurhum hajran jamila, artinya hijrahi mereka, artinya jauhi mereka, tinggalkan mereka. Itu secara mana? Makanya hum di sini siapa? Orang Quraisy gitu kan ya. Tapi secara maknawinya juga artinya kalian hendaklah berhijrah dari setiap kemungkaran, kemusyrikan, dari hal-hal yang dilarang oleh Allah, dari yang bertentangan dengan ajaran Islam. Jauhi itu, tinggalkan itu. Mari kembali ataupun masuk kepada ajaran yang lebih mulia, yang mengagungkan akhlakul karimah, gitu kan ya. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Nah itu mana hijrah secara bahasa gitu kan ya. Nah, kemudian hijrah ini nanti istilahnya dalam syariat memang dipakai untuk mengekspresikan peristiwa, yaitu hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah itu kan. Itu yang la hijrata ba'dal fath gitu kan. Tidak ada hijrah lagi setelah setelah Fatuh Mekah gitu kan. Illa jihadun wa niyah, kecuali jihad dan niat. Maka yang tidak ada hijrah itu adalah hijrah fisik gitu kan. Hijrah fisik dari Mekah ke Madinah itu yang tidak ada gitu kan. Tapi kalau hijrah manawinya ada, yaitu illa jihad wa niyah gitu kan ya. Tapi kalau jihadnya masih tetap ada. Niatnya juga tetap ada. Makanya ketika kita ada dalam kondisi tidak baik harus hijrah. Ada dalam kondisi terkekang harus hijrah juga. Ada dalam kondisi kehinaan hijrah juga gitu kan. Nah itu hijrah dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, seni dan sebagainya. Kalau ada dalam bidang itu kita dominasinya dosi barat, gitu kan, sekuler, ateis dan sebagainya, hijrah. Gitu. Ekonomi kita ekonomi barat, hijrah, politik juga dan sebagainya, hijrah. Sama dengan yang hadis itu man tasyaba qaumun fahuwa minhu apa? Biqaumin fahuwa minhu. Ya itu ada pemaknaan lagi gitu kan ya. Tapi intinya yang tidak hijrah itu dari tempat yang tertentu ditentukan oleh hadis itu, yaitu Mekah dan Madinah. Mekah ke Madinah. Karena memang itu diikatkan dengan iman dan jihad. Artinya ketika masa itu orang yang tidak hijrah ke Madinah bersama Rasulullah itu kan ya, ingin tetap tinggal di Madinah, itu tidak dimasukkan ke bagian orang beriman. Nah, gitu kan ya, seperti itu. Sampai situ. Tapi sekarang sudah terbuka eranya Futuh Mekah, maka tidak ada klasifikasi semacam itu. Nah, namun harus jadi catatan, selain daripada niat tadi gitu kan, kita hijrah niat, ya, hijrah iradah, keinginan, maksud dan tujuan. Hijrah tempat pun kalau secara umumnya masih berlaku gitu. Yang tidak berlaku itu yang ditentukan tadi, Mekah, Madinah gitu itu. Tapi kalau misalkan nih ada orang hidup di darul bid'ah gitu kan, ya sebagaimana dalam tafsiran hadis arba'in itu kan, tetap dia harus hijrah ke darul iman gitu kan, ke darul sunnah istilahnya. Selama dia terkengkang di darul bid'ah itu, hijrah dia ke darul sunnah. Atau dia di darul kufr, walaupun terma darul kufri, darul ahdi dan sebagainya sekarang sudah tidak berlaku. Intinya dia ada di negara kafir, minoritas, sulit cari makan yang halal, diintimidasi oleh orang kafir, kemudian tidak bisa menampilkan simbol-simbol keislaman, sholat dilarang, maka jilbab dilarang, mengekspresikan ibadah itu dilarang. Dia
Kalau memang terkekang seperti itu ya hijrah ke Darul. Kecuali memang sekarang era demokrasi di barat ya sudah adalah payung hukumnya misalkannya. Bisa sholat ya itu mah mereka juga yang mengagungkan demokrasi. Kalau mereka mengintervensi umat Islam, mana gitu kita balikan ya demokrasi mereka. Ini sebenarnya. Jadi kalau kita kembalikan kepada pertanyaan tadi tentang mana hijrah itu ya. Nah, di sini kita harus memahami bahwasanya hijrah itu tetap terbuka, ada gitu. Tapi ingat, jangan sampai dijadikan hijrah itu sebagai tren semata. Apa yang dimaksud tren itu? Tadi ya, dia hijrah asalnya apa namanya Arya gitu kan, ya, tidak pakai kerudung, kemudian apa namanya bajunya ngetat gitu kan, tiba-tiba tersentuh lihat orang pakai cadar, jilbab yang landung, tiba-tiba tersentuh hatinya ingin jadi seperti mereka juga bercadar gitu kan. Nah, ingat, jangan itu dijadikan sebagai tren, tapi jadikan sebagai bentuk keimanan gitu. Oleh karena itu jangan terlalu tinggi juga gitu kan lah. Jangan langsung misalkan apa dalam tilawah langsung sehari 5 juz misalkan. Ada tahapan nih ya. Ada tahapan supaya kita bisa konsisten, komitmen gitu kan. Karena memang pada realitasnya kita menemukan memang orang-orang yang dia menjadikan hijrah itu supaya tren semata. Ini bahaya gitu kan, bahaya. Ya ada beberapa yang viral katanya. Yang asalnya ifrat wa tafrid. Nah, itu tidak boleh gitu. Makanya kalau kita melihat di masyarakat, memang masyarakat itu ada yang Islam itu memang Islam yang secara kultural. Dia memang ayah ibunya keluarganya Islam. Dia muslim gitu kan ya. Itu Islam kultural namanya. Ada yang Islamnya itu Islam emosional gitu kan. Emosional itu seperti apa? Ya tadi gitu kan. Dia asalnya banyak dosa dan sebagainya, tiba-tiba tersentuh, akhirnya langsung gitu hijrahnya itu 100 tidak salah kan, tidak salah ya. Cuma kita lihat kepada efektivitasnya itu ya, supaya keimanan kita tetap on gitu kan. Jangan terlalu diporsir, karena kan Rasul pun berpesan seperti itu, saah gitu kan. Saat itu artinya saat itu ya sekedarnya saja gitu kan. Jangan diporsir sehingga kita kecapean, akhirnya lelah gitu kan. Tidak komitmen ujung-ujungnya. Yang penting kata Rasulullah kan, orang yang paling aku cinta itu orang yang amalannya itu ya sedikit tapi dawam gitu kan ya. Adwa muhawain kola gitu kan. Amalannya sedikit, itu terus menerus walaupun sedikit. Nah seperti itu. Tapi Masya Allah ya. Ini emang tema hijrah ini sangat luar biasa gitu ya. Nah kemudian ke dunia Islam gitu ya, ke dunia Islam yang saat ini tadi saya sempat singgung juga ya, populasi Islam di dunia gitu ya. Populasi Islam di dunia gitu. Makin dunia Eropa yang makin nambah gitu ya. Betul. Di Eropa makin nambah gitu. Sedangkan di negara-negara lain gitu ya, termasuk mungkin Indonesia gitu ya. Saya sempat pernah dengar juga waktu itu ada sebuah kajian populasi geografi apa namanya tuh, kependudukan gitu atau yang meneliti statistik gitu. Islam di Indonesia tuh dari 90 berapa gitu sekarang menjadi 80%-an gitu. Nah, ini kan ada hal yang kontradiktif lah ya dengan apa yang terjadi di Eropa. Nah, melihat itu semua seperti apa sih dunia Islam di Eropa, bahkan di Amerika. Kemarin saya sempat baca beritanya, seorang polisi muslim gitu ya, diangkat jadi kepala kepolisian, luar biasa kan. Islam gitu. Bahkan keturunannya katanya keturunan Turki gitu. Keturunan Islam, keturunan Turki. Nah, ini melihat fenomena saat ini seperti apa? Ya, betul. Islam. Oke, ini pertanyaan yang sangat menarik ya, teman-teman. Ini terjadi kontradiksi semacam itu ya. Dan memang gelombang umat Islam di Eropa itu memang sangat besar sekali, dan ada sebuah penelitian bahkan dari kalangan ilmuwan pun seperti Tariq Ramadan gitu kan. Tariq Ramadan itu pernah menulis suatu tulisan, judulnya itu Silent Revolution. Ya, Silent Revolution artinya revolusi diam-diam. Revolusi diam-diam itu maksudnya apa? Maksudnya umat Islam di Eropa semakin bertambah itu. Betul.
Dan bahkan itu di dalam beberapa negara itu difasilitasi gitu kan. Baik misalkan yang terjadi di Jerman ataupun Kanada, ya mereka membuka besar-besaran ijla itu apa ya, para pengungsi terutama yang dari Suriah gitu kan ya, imigran gitu kan ya, imigran yang dari Suriah, kemudian Palestina juga, Turki juga banyak itu di sana. Nah ini lama kelamaan akan menjadi suatu kekuatan baru, dan umat Islam akan mengisi gitu kan pos-pos penting baik di pemerintahan gitu kan, ataupun ya di lembaga-lembaga sosial gitu kan. Sampai di Spanyol misalkan ya, saya tahu betul di Spanyol itu karena waktu di Kairo saya pernah ikut kursus bahasa Spanyol gitu kan, dan interaksi dengan orang Spanyol lagi ya, mengenal budaya mereka. Sekarang itu di Spanyol itu yang yang dulu anti sekali dengan Islam, dulu umat Islam dibabat habis, dibersihkan ya, sekarang itu diundang-undangkan gitu kan, umat Islam diberikan hak gitu ya. Bahkan ada yang masuk ke parlemen, bahkan keturunan umat Islam yang dulu gitu kan hilang jejaknya ya, mulai memunculkan namanya ya. Saya keturunan Bani Abbas, saya keturunan Bani Umayyah gitu kan, yang hijrah dulu gitu kan ke Spanyol, dan Umayyah gitu kan, Umayyah di Spanyol ya. Jadi seperti itu. Di Granada pun seperti itu. Sekarang komunitas Muslim, masjidnya diaktifkan kembali, kegiatan keislamannya diaktifkan kembali. Di Spanyol udah mulai mengenal, dan mereka rindu dengan kejayaan dulu ketika nenek moyang kami, ada Ibnu Rusdi, ada siapa lagi, Al-Qurtubi gitu kan ya. Qurtubi itu dari kata Cordoba kalau bahasa kitanya gitu. Imam Qurtubi sahib mufassir gitu kan. Itu dari Spanyol. Nah, Spanyol, Jerman, Inggris, Prancis lah yang Marcon itu kan baru-baru ini dia selalu mengeluarkan statement tentang rasis gitu kan. Karena kenapa? Dia paham betul ini kalau tidak dicegah bahaya umat Islam itu. Terutama di Prancis itu banyak umat Islam di sana, karena memang mereka kan dulunya menyatu dengan isinya Aljazair itu ingin disatukan dengan mereka itu. Sehingga banyak sekali di Aceh. Nah, jadi terjadi semacam itu sampai Tariq Ramadan kan di Prancis itu. Sehingga beliau mengatakan silent revolution gitu kan ya. Nah, ini kabar gembira sebenarnya. Makanya umat Islam jangan sampai terpancing untuk melakukan anarkisme, radikalisme dan sebagainya, yang nantinya malah akan menjustifikasi mereka untuk mengintimidasi umat Islam gitu kan ya. Nah itu. Tapi hal yang kontradiktif di kita memang ya, Islam itu ya sebagian lah mungkin ya, sebagian memang secara kuantitas itu mengerucut, tapi sebenarnya kita pun harus optimis. Kata kita punya kelebihan atau bonus demografi istilahnya tuh. Bonus demografi itu artinya apa? Generasi muda sekarang itu yang banyak sekali generasi milenial, mereka sebenarnya gitu kan ya. Sebenarnya kalau kita referensinya bukan kepada medsos lah istilahnya itu. Sebenarnya punya potensi atau sangat potensial. Karena mereka bisa mengakses langsung gitu tentang perkembangan yang terjadi di dunia Islam, pergerakan Islam dan sebagainya gitu kan ya. Ya kita berharap banyak memang ya, optimis ya, walaupun secara kuantitas misalkan tadi ada yang meneliti itu lebih mengerucut gitu ya, tapi kita juga perlu optimis lah dengan bonus demografi ini. Nah, tinggal kita memanfaatkannya, bagaimana kita mengalihkan atau mengarahkan generasi muda sekarang gitu kan, yang disebut dengan generasi X atau Z atau ya generasi milenial ini gitu kan ya. Kita bisa membentuk opini mereka ya, mengenalkan mereka pada nuansa keislamannya gitu kan. Jangan sampai nih, saya agak khawatir aja sekarang gitu kan dengan isu radikalisme misalkan ya, isu terorisme, sehingga misalkan rohis itu diincar gitu kan, atau kegiatan Islam itu disamakan dengan kegiatan radikalisme. Nah, ini sangat berbahaya sebenarnya gitu. Nah, kita tidak harapkan itu, tapi kita harapkan bagaimana lebih mengenalkan kepada generasi muda ini yang ada bonus demografi ini tentang nuansa keislaman, nilai-nilai keislaman ya. Karena kita
punya tantangan yang kuat nih, ya, yaitu medsos itu. Ya banyak apa sekali gitu godaan-godaannya gitu. Kalau tidak kita yang mengisi kontennya gitu kan, udah kalah gitu kan. Masya Allah. Baik, Ustaz. Masya Allah. Kita pinginnya terus ya membahas tentang dunia Islam. Sebenarnya ini masih pemanasan ya, masih pemanasan. Bagaimana Islam saat ini gitu, kondisi Islam saat ini. Bahkan nanti proyeksi Islam ke depannya seperti apa gitu ya. Proyeksi Islamnya seperti apa. Jadi para pemirsa tetap stay tune gitu. Jangan kemana-mana di channel sini nanti gitu ya. Jangan beranjak, selalu update terus ya, dengan cara subscribe, like and comment, share. Karena insya Allah kita ingin sekali bermanfaat buat banyak orang dengan adanya diskusi-diskusi seperti ini saja gitu. Supaya Islam ini diterima di semua kalangan, baik kalangan anak-anak, muda ataupun tua gitu ya. Jadi tidak hanya satu kalangan saja, tapi untuk rahmatan lil alamin ya, lil am gitu untuk umum. Nah, mudah-mudahan dengan adanya pembahasan Islam seperti ini, kita lebih terus mengembangkan diri kita. Paling itu saja dari kami, mudah-mudahan. Baik, dari kami sebelum ditutup mungkin ada closing statement dari Ustadz bintang tamu kita gitu ya. Mudah-mudahan beliau bisa tetap sehat dalam kondisi afiat, bisa mewakafkan ilmunya untuk kita semua. Apa dulu, Ustadz? Ya, dalam momen yang sangat mahal ini ya, sekarang kita akan masuk momen memperingati tahun baru Islam. Itu adalah momen yang perlu kita renungi bersama dan kita jiwai bersama. Kenapa? Karena memang ini adalah peristiwa yang bisa membuat kita berubah gitu kan, merubah nasib kita sebagai umat Islam. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, la yasluh akhir hadhil ummah illa bima saluhat bihi awwaluha. Ya. Jadi tidak akan baik gitu umat Islam yang ada ya, yang ada di akhir sekarang gitu kan ya, itu tidak akan baik kecuali mengikuti jejak generasi awalnya gitu. Nah, oleh karena itu mari kita baca sejarah bagaimana perjuangan Rasulullah SAW ya dalam menegakkan agama ini, menegakkan dakwah ini ya, supaya kita menjadi bagian daripada umatnya yang benar-benar memberikan kontribusi ya, kontribusi dalam bidang apa saja yang kita kuasai, yang kita miliki gitu. Kita punya kemampuan dalam bidang seni, kontribusi, isi ya pos-pos seni itu jangan sampai itu diisi oleh orang-orang sekuler. Bikin drama, bikin film Islami, ya, bikin lukisan Islami, ya, itu bikin jadi youtuber yang Islam. Nah itu, ini punya potensi dalam bidang bisnis. Ya, umat Islam sekarang lagi membutuhkan orang-orang yang pintar dalam bidang ini, ya, para pengusaha Islami yang bisa membuka lapangan kerja gitu kan bagi umat Islam. Pintar dalam bidang keilmuan. Juga umat Islam sangat membutuhkannya dalam semua bidang pun gitu kan, atau sampai dalam bidang politik pun gitu kan, itu harus diisi oleh umat Islam gitu kan ya. Dengan demikian ya, sekali lagi itu akan kita dapatkan ya inspirasinya dari perjuangan Rasulullah SAW dan para sahabatnya dalam menegakkan agama ini. Kita pelajari itu, kita pahami itu, kita kaji itu ya, semoga bisa menjadikan kita sebagai bagian daripada umat ini. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alaikum walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan ala tausiah kepada Ustadz ya, Ustadz Nur Farid. Sebelum tutup, saya punya syair yang ditulis oleh Imam Syafi'i yang artinya seperti ini. Tiada kata santai bagi orang berakal dan beradab. Maka tinggalkanlah kampung halaman dan merantaulah. Bepergilah, kau akan mendapat ganti orang yang kau tinggalkan. Berusahalah
karena nikmatnya hidup ada dalam usaha. Sungguh, aku melihat air yang tidak mengalir pasti kotor. Air akan bersih jika mengalir dan akan kotor jika menggenang. Kalau tidak keluar dari sarangnya, singa tak akan mendapatkan mangsa. Kalau tidak ada melesat atau meleset dari busurnya, anak panah tak akan mengenai sasaran. Matahari kalau berada di porosnya selamanya, niscaya semua orang, baik Arab maupun non-Arab, pasti bosan. Timah akan seperti tanah kalau berada di tempatnya. Kayu cendana pun hanya akan seperti kayu bakar bila menetap di tanah. Itulah syair yang luar biasa. Mudah-mudahan pertemuan kita bermanfaat. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.